Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Saya Pastor Binsar Nikodemus, senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Dan kita percaya, kita berdoa, kebenaran firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru, menyegarkan dan mengenyangkan kita dan mengubahkan setiap kita. Hari ini judul renungan kita adalah God Never Runs Out of Ways. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Pernahkah saudara ada di posisi ketika saudara ngerasa semuanya pintu sudah tertutup, sudah tidak ada jalan, sudah tidak ada harapan? Tapi justru di titik itu Tuhan menunjukkan kekuatannya. Tuhan menunjukkan bahwa pemeliharaannya sungguh sempurna dalam hidup kita. Hari ini kita akan membahas tentang pemeliharaan Tuhan yang tidak terduga. Sama-sama kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Jehovah Jireh, Kau Allah yang menyediakan apa yang kami perlu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan, kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Kami mau tetap percaya apapun keadaan kami, Tuhan sanggup memberkati, memelihara, dan menyertai kami hari lepas hari. Kami siapkan hati kami Tuhan, sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Tahukah saudara kita punya Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang tidak pernah kehabisan cara untuk bisa memberkati setiap kita, untuk bisa memelihara setiap kita. Salah satu contohnya di Alkitab, ada kisah tentang Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi dari Tisbe di Gilead. Ia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan atau embun di Israel selama beberapa waktu, kecuali atas perkataan Tuhan sendiri. Setelah itu, Tuhan memerintahkan Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Nah, di tepi sungai Kerit itu Tuhan pelihara Nabi Elia dengan cara apa? Tuhan mengutus burung gagak, saudara. Burung gagak ini burung yang gak bisa bilang iya, saudara. Kenapa? Karena dia enggak bercanda, saudara ya. Jadi burung gagak ini diutus Tuhan untuk memelihara kehidupannya dengan membawa roti dan daging kepada Nabi Elia setiap pagi dan petang. Sementara Elia minumnya dari sungai Kerit itu. Tapi di akhir ceritanya, setelah beberapa waktu sungai itu menjadi kering karena tidak ada hujan. Ini adalah kisah awal dari pelayanan Nabi Elia yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan terhadap hambanya di tengah kekeringan. Firman Tuhan katakan di 1 Raja-Raja 17 ayat 3-4. Pergilah dari sini, berbaliklah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, yang di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Hari ini kita akan belajar dari kisah Nabi Elia, bagaimana Tuhan memakai burung gagak, binatang yang menurut hukum Taurat itu najis, tapi digunakan untuk memelihara hambanya. Dan bukan hanya itu menunjukkan kuasa Tuhan, tapi juga tentang kasih setia Tuhan yang melampaui ekspektasi manusia. Yang pertama saudara, apa sih yang kita pelajari? Yang pertama, terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk kita mengambil waktu kita sendiri sebelum Tuhan memelihara setiap kita. Makanya Tuhan katakan, pergilah dari sini dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Tuhan menyuruh Elia untuk meninggalkan tempat publik ke tempat yang tersembunyi. Terkadang pemeliharaan Tuhan dimulai dengan penarikan dari keramaian, dari mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan ketergantungan kita sama manusia, menjadi kita benar-benar sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau pelihara kita, Tuhan mau ngomong sesuatu. Mungkin kau sedang merasa
dijauhkan dari banyak hal. Pekerjaan, relasi, peluang. Tapi bisa jadi Tuhan sedang membawamu ke sungai Kerit itu. Tuhan lagi menuntun kita untuk menyatakan pemeliharaannya yang ajaib. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan bisa diberikan, bisa datang lewat cara yang tak masuk akal. Ya, dikatakan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kita bicara tentang burung gagak, saudara. Burung gagak bukanlah burung yang suka berbagi makanan. Dalam hukum Taurat, burung ini termasuk najis. Di budaya barat, gagak sering dikaitkan dengan kematian, kegelapan, sesuatu yang mistis, pertanda buruk. Burung gagak bunyinya seperti apa, saudara? Nah, bisa ditulis di kolom komentar. Bunyi burung gagak. Bercanda, saudara. Dikatakan karena warna hitam dan suaranya sangat serak. Bahkan di film-film horor, gagak sering muncul sebagai simbol misteri atau kematian. Singkat cerita, burung gagak itu udah nggak mungkin lah ceritanya bisa bawain daging sama roti setiap pagi dan petang buat Elia. Mungkin nggak? Nggak mungkin, saudara. Yang ada burung gagak pemakan bangkai dan dia nggak suka berbagi makanan. Tapi disitulah ajaibnya Tuhan. Tuhan bisa berkatin kamu. Tuhan bisa pelihara kamu dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang kita gak duga-duga. Makanya kalau hari ini mungkin udah gak ada peluang, udah pintu udah ketutup, udah habis deh. Udah gak tahu gimana caranya lagi hidup. Tapi jangan batasi Tuhan dengan keadaanmu. Tulis di kolom komentar. Jangan batasi Tuhan dengan keadaanmu. Jangan batasi Tuhan hanya bekerja lewat logika kita. Tuhan ajaib, Pak, Bu. Tuhan ajaib. Tuhan peduli, Tuhan tahu apa yang kau perlukan dan Tuhan mampu untuk memberikan apa yang kita perlukan. Bahkan dikatakan dia bisa pakai musuhmu, krisismu, dia bisa pakai kegagalanmu untuk jadi alat pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa ngubah burung gagak dalam hidupmu. Burung gagak menjadi sumber berkat. Apa yang menakutkan, apa yang kelihatannya gak mungkin, tapi Tuhan bisa pakai. Yuk bangkitin imanmu yuk. Tuhanmu ajaib, Pak, Bu. Tuhanmu bisa pelihara hidupmu. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan tidak selalu di tempat yang sama, tapi selalu tepat. Kenapa? Karena dikatakan di ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sungai Kerit yang tadinya menjadi sumber air, tapi menjadi kering. Ini bukan berarti pemeliharaan Tuhan berhenti sampai di situ. Itu tanda bahwa Tuhan sedang membawa Elia ke musim berikutnya. Karena setelah itu dia pergi ke Safat, dia bertemu dengan janda miskin yang dipakai Tuhan sebagai alat berikutnya untuk memberkati Elia. Artinya gini Pak, Bu, anak-anak muda. Kalau mungkin hari-hari ini sumber saluran berkatmu lagi ditutup, jangan takut. Mungkin Tuhan mau bawa kamu ke musim berikutnya. Tempatnya tidak selalu sama, tapi selalu tepat yang dari Tuhan. Jangan panik kalau sumber lama kamu kering. Tuhan sedang mempersiapkan sumber yang baru. Jangan terlalu cepat kecewa, kepahitan sama Tuhan. Karena kalau kita terlalu melekat dengan cara yang sama, mungkin kita bisa memberhalakan itu. Padahal Tuhan punya cara yang jauh lebih indah buat setiap kita. Sebagai penutup, yuk kita percaya sama pemeliharaannya. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong, besok Tuhan pasti tolong. Pemeliharaan Tuhan tidak selalu terduga, tapi selalu tersedia. Catat di kolom komentar.
pemeliharaan Tuhan tidak selalu terduga, tapi selalu tersedia. Jadi jika hari ini engkau berada di Kerit, atau menghadapi banyak gagak dalam hidupmu, ingat Tuhan tahu di mana engkau berada. Tuhan sudah menyuruh pemeliharaannya datang, bahkan sebelum kau sadar engkau butuh itu. Dan ketika musim itu berakhir, Tuhan pasti membuka cara yang baru. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan iman percayamu sama-sama. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Katakan burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mau tetap percaya Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau punya cara yang gak pernah kami pikirkan untuk memberkati dan memelihara kami. Makasih Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya, yang disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita mau katakan amin. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.